Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Gimana kabarnya teman-teman para pecinta selawat? Maaf saya baru upload video lagi dikarenakan ada kesibukan yang tidak bisa saya tinggalkan. Dan di video kali ini kebetulan saya rekam lagi di jalan arah pulang karena tadi ada kerjaan sedikit. Kebetulan ini bulan Muharram dan hari Sabtu besok bertepatan dengan tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 dalam bahasa Arab yakni Asyroh. Dan tanggal 10 besok itu adalah hari Asyura. Yang dimana hari tersebut banyak mungkin teman-teman yang sudah mendapatkan amalan atau wiridan yang dibaca atau yang digunakan dalam hari tersebut, hari Asyura. Tapi sebelum saya melanjutkan, jangan lupa untuk mengklik subscribe dan menyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi upload video terbaru dari saya. Dan jangan lupa komen, like dan share ke teman-temannya ya, supaya bermanfaat buat kita semua, supaya niat saya untuk membumikan selawat, untuk membuat negeri ini adalah negeri yang rajin berselawat tercapai. Amin ya rabbal alamin. Dalam kitab Fawaidul Muhtara karya Habib Zain bin Smith, sana dijelaskan beberapa perkara yang digunakan atau dilakukan pada hari Asyura bulan Muharram. Dan di antara perkara itu yakni yang pertama sholat sunnah. Sholat sunnah di sini bebas, sholat sunnahnya apa? Tidak harus sholat sunnah Asyura, karena dalam hadis manapun tidak ada sholat sunnah Asyura. Atau dari guru-guru kami yang memberikan doa dan amalan, tidak ada sholat yang khusus Asyura, tidak ada. Tapi bisa diganti dengan atau diisi dengan sholat tasbih, sholat taubat, sholat sunnah rawatib, sholat duha, dan sholat tahajud. Dan yang kedua berpuasa sunnah. Berpuasa sunnah di bulan Muharram. Kalau umat Yahudi berpuasa di bulan Muharram pada tanggal 10 hari Asyura, maka Rasulullah menyelisihinya dengan cara berpuasalah sebelum dan sesudah tanggal tersebut, yakni sebelum tanggal 10, tanggal 9, dan setelah tanggal 10 yakni tanggal 11. Atau mau berpuasa penuh di bulan Muharram silahkan, karena sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis sahih, Afdhalul Siyam ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Paling utamanya puasa setelah bulan Ramadan adalah di bulannya Allah, yakni bulan Muharram. Jadi keutamanya udah hampir selevel dengan bulan Ramadan. Dan bahkan bisa dikatakan puasa yang paling utama di tahun Hijriah itu adalah bulan Ramadan dan bulan Muharram. Dan yang kedua, mengusap kepala anak yatim sambil memberikan sedekah buat anak yatim. Karena satu rambut anak yatim itu mengandung satu pahala atau satu ganjaran. Jadi kalau kita mengusap kepala anak yatim, berarti kita memiliki pahala atau ganjaran sebanyak rambut anak yatim tersebut. Terusnya menjenguk orang sakit. Bahkan para ulama, fadilah menjenguk orang sakit itu sama dengan menjenguk orang sakit keturunan Nabi Adam seluruhnya. Dan memberi makan orang miskin. Kalau kita memberi makan orang miskin, itu sama artinya kita memberi makan umat Nabi Muhammad sampai kenyang. Dan selanjutnya memotong kuku. Nah, kalau Habib Salim bin Abdullah Asy-Syadzili, Sultanul Ilim, memberikan kita ilmu, kalau kita memotong kuku itu hari baiknya adalah hari Senin, Kamis, dan Jumat. Tapi khusus hari Asyura silahkan, tapi tidak ada hadis sahih tentang memotong kuku di hari Asyura ini. Soalnya kalau amalan-amalan dan perkara-perkara yang dilakukan pada bulan Muharram atau hari Asyura ini, yang hadis sahih tentang berpuasa dan menambah nafkah keluarga atau menambah nafkah istri. Dan sisanya itu seperti menengok orang sakit,
silaturahmi kepada ulama yang sudah meninggal dengan cara berziarah dan membaca Qul Huwallah surat Al-Ikhlas 1000 kali. Itu hadisnya dhaif, tapi boleh diamalkan sebagai fadailul amal. Jadi hadis dhaif boleh dilakukan, diamalkan hanya sebagai fadailul amal. Sedangkan hadis sahihnya cuman tentang berpuasa dan menambah nafkah istri dan menambah nafkah keluarga pada hari itu. Dan perbanyak baca hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bacalah 70 kali pada hari Asyura, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan perbanyak selawat. Selawat hari Asyura tidak ada selawat khusus hari Asyura. Silahkan memakai selawat Jibril, selawat Munjiat, Nariyah, terserah, pokoknya selawat yang baik menurut kalian, karena semua selawat itu adalah mengagungkan dan menyanjung baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau buat sholat sunnahnya itu silahkan pakai sholat tasbih atau sholat taubat, berbanyak istighfar di hari itu, dan berpuasa pada siangnya dan berbuka puasa pada sore harinya. Semoga teman-teman bisa mengamalkannya. Semoga kita bisa meraih pahala di bulan Muharram ini. Kita sama-sama saling mendoakan. Karena saya di jalan, jadi saya memegang HP saya ini saya nggak pakai tripod yang buat di mobil. Jadi karena istri saya tadi bilang udah lama nggak upload video di YouTube, jadi sekalian dah. Soalnya sekarang habis zuhur ini saya keluar lagi, ada urusan sebentar, jadi saya take video lagi di perjalanan pulang sekarang ini. Dan bagi teman-teman, jangan mumet, jangan ruwet, karena pandemi ekonomi menurun, semua ekonomi menurun, semua ekonominya nuncap semuanya, bukan hanya Anda saja. Yang biasa ke sawah silahkan ke sawah, yang biasa membuka toko silahkan buka tokonya, yang biasa ngojek silahkan ngojek, yang biasa ke pasar silahkan ke pasar. Yang penting jangan mumet, karena Rasulullah paling benci dengan umatnya yang mumet atau ruwet dengan urusan dunia, tapi ruwetlah dengan urusan akhirat. Apakah kita akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah? Apakah kita bisa menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim? Apakah kita kelak berada di surga atau nerakanya Allah? Kita belum tahu, Allahu a'lam. Nah, itu yang harus kita pikirkan, itu yang harus kita persiapkan amal, perbanyak ibadah, perbanyak amal soleh, tinggalkan amal salah. Jadi jangan sampai ketetapan yang udah ditentukan oleh Allah, rezeki udah ditentukan oleh Allah, tapi malah kita agak gerasa gerusu. Jadi tetap kita ikhtiar, perbanyak sholawat, perbanyak istighfar. Saya aja di mobil ini, kalau saya lagi di perjalanan, saya membaca sholawat Ibrahimiyah, kadang 1000, kadang lebih. Dan pada zuhur, setelah baca la ilaha illallah malikul haqqul mubin, saya lanjutkan sama sholawat. Tapi itu saya. Kalau teman-teman mau mendawamkan yang lain, tafadhol. Mau melakukan sholawat nariyah ba'da sholat fardu, silahkan. Semoga teman yang penting istiqomah, dan jangan mengeluh. Jangan tinggalkan sholat fardu berjamaah buat yang laki, dan selalu berbagi. Apalagi di bulan Muharram ini berbanyak sedekah. Dan yang khusus teman-teman yang sudah mendapatkan faedah atau keajaiban selawat, berbagilah kepada anak yatim, jompo, atau kepada orang yang memerlukan. Dengan nominal, jangan pakai 2,5%. Walaupun yang namanya bersedekah ikhlas seikhlasnya, tapi usahakan kalau kalian mendapatkan yang besar, bersedekahlah dengan yang besar, karena Allah lebih suka orang bersedekah lebih banyak, karena Allah akan memberikan ganjaran lebih banyak pula. Semoga teman-teman yang belum menikah segera mendapatkan jodohnya,
yang belum memiliki keturunan segera mendapatkan keturunan, yang belum mendapatkan pekerjaan semoga segera mendapatkan pekerjaan. Kita sama-sama berdoa semoga kita semua sama-sama sehat, kita semua istiqomah dalam berselawat sampai ajal kita menjemput. Karena barang siapa yang rajin berselawat maka akan diperlihatkan tempat duduknya di surga sebelum dia meninggal. Jadi berselawatlah karena Allah tanpa dunia. Jangan berselawat karena supaya dapat duit, jangan pernah berselawat karena duit, tapi berselawatlah karena Allah dan karena mengharap syafaat Rasulullah SAW dan karena mahabbah kepada Rasulullah. Silahkan teman-teman amalkan semua amalan yang sudah saya share di video saya, baik itu sholawat, istighfar, baik doa dari ulama, ijazah dari ulama. Yang penting istiqomah. Mungkin nggak bisa diamalkan semuanya, tapi jangan tinggalkan semuanya. Jangan lupa buat yang laki khusus, selalu saya tekankan berjamaah di masjid. Nanti insya Allah nanti di video berikutnya saya akan mengupload tentang testimoni seorang tukang ojek dari Cisarua Puncak, Jawa Barat, Bogor. Soalnya nanti kalau beliau sudah WhatsApp saya, beliau mengirimkan testimoninya, walaupun nggak seberapa dia bilang, dan dia mohon maaf dia baru memberikan testimoni karena kesibukannya sebagai tukang ojek. Dan semoga teman-teman selalu bisa mendawamkan sholawat. Kita sama-sama saling mendoakan karena doa sesama muslim itu paling cepat diijabah doanya. Sekarang teman-teman mendoakan saya, maka doa teman-teman buat saya itu adalah doa malaikat buat Anda sendiri. Saya mendoakan si Fulan, maka doa malaikat juga sama seperti doa saya buat si Fulan tersebut. Itu yang paling cepat hajat terkabul. Salah satunya adalah mendoakan sesama muslim secara diam-diam. Sampai sini dulu videonya. Mohon maaf kalau ada kesalahan karena saya lagi di perjalanan. Saya sempatkan bikin video ini buat teman-teman karena tanggal 10 Muharram sebentar lagi. Jadi amalkanlah sunnah Muharram seperti puasa dan menambah nafkah istri atau yang lainnya sebagai fadhailul amal, tafadhol. Yang penting teman-teman nyaman dan tidak merasa terpaksa dalam melakukan sebuah amalan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.